Kalau keuangan rumah tangga nggak dikelola dengan benar, jangan kaget kalau gaji berapapun rasanya selalu kurang. Banyak orang mikir masalah mereka itu karena gajinya kecil. Padahal bukan soal gajinya, tapi cara ngatur keuangannya. Buktinya, ada orang dengan gaji 5 juta yang bisa nyimpen buat tabungan dan investasi. Tapi ada juga yang gajinya 20 juta, tetap nggak punya tabungan. Artinya, masalah utama bukan di nominal, tapi di manajemen. Di Indonesia, menurut data OJK tahun 2023, masih ada lebih dari 50% rumah tangga yang nggak punya dana darurat sama sekali. Artinya kalau tiba-tiba ada yang sakit, kendaraan rusak, atau ada pengeluaran mendadak, mereka langsung goyah secara finansial. Dan ini bahaya banget, karena rumah tangga tanpa pengelolaan yang jelas, itu gampang banget masuk ke lingkaran utang konsumtif. Jadi, bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga dengan baik biar hidup nggak terus-terusan terasa kekurangan? Hal pertama yang wajib banget dipahami adalah pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kedengarannya sederhana, tapi faktanya banyak orang kecolongan di sini. Misalnya, bayar listrik, belanja bulanan, bayar sekolah anak, itu kebutuhan. Tapi kalau tiap minggu nongkrong di kafe fancy, beli gadget terbaru padahal yang lama masih bagus, itu keinginan. Banyak rumah tangga yang bocor di sini karena nggak punya batas jelas. Salah satu cara paling gampang adalah pakai metode 50-30-20. Ini sebenarnya metode populer di dunia personal finance. Jadi, 50% dari penghasilan dipakai buat kebutuhan pokok, makan, transportasi, cicilan, listrik, sekolah anak. 30% untuk keinginan, hiburan, liburan, nongkrong, dan 20% untuk tabungan, investasi atau dana darurat. Kalau penghasilanmu pas-pasan, angka ini bisa fleksibel. Misalnya jadi 70% kebutuhan, 20% tabungan, dan 10% keinginan. Intinya ada alokasi jelas. Contoh nyata, ada survei dari Kata Data tahun 2022 yang menunjukkan banyak keluarga kelas menengah di Jakarta yang habis gajinya karena lifestyle. Jadi walaupun gajinya 15 juta per bulan, kalau gaya hidupnya tiap weekend makan di mall, cicil mobil, cicil gadget, ya habis juga. Makanya metode alokasi kayak gini penting banget biar kita tahu mana yang bisa ditekan dan mana yang harus diprioritaskan. Selanjutnya, rumah tangga yang sehat itu harus punya dana darurat. Ini wajib hukumnya. Dana darurat itu tabungan khusus yang dipakai hanya buat keadaan darurat, bukan buat jajan atau belanja impulsif. Idealnya punya 3-6 kali dari total pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan rumah tangga 7 juta, minimal punya 21-42 juta yang siap dipakai kapan saja. Kenapa ini penting? Karena hidup itu penuh ketidakpastian. Contohnya waktu pandemi COVID-19. Banyak rumah tangga yang kelabakan karena penghasilan turun drastis. Bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan. Menurut data BPS tahun 2020, sekitar 29 juta orang di Indonesia terdampak secara langsung karena pandemi. Dan banyak keluarga nggak siap secara finansial. Yang punya dana darurat bisa bertahan, yang nggak punya terpaksa gali lubang tutup lubang dengan utang. Dari sini jelas banget, dana darurat bukan teori doang, tapi penyelamat hidup. Selain dana darurat, keluarga juga wajib punya asuransi, minimal BPJS Kesehatan. Banyak orang nganggap asuransi itu buang-buang uang, padahal justru sebaliknya, asuransi itu proteksi. Kalau tiba-tiba ada anggota keluarga sakit, biayanya bisa puluhan juta. Kalau nggak punya proteksi, tabungan habis, bahkan minus. Data Kementerian Kesehatan mencatat bahwa biaya rawat inap di rumah sakit kelas menengah bisa mencapai 500.000 sampai 1 juta per malam. Bayangin kalau sakitnya seminggu, apalagi harus operasi. Tanpa proteksi, rumah tangga bisa langsung jatuh miskin hanya karena masalah kesehatan. Lalu, cara lain untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik adalah catat semua pemasukan dan pengeluaran. Kedengarannya ribet, tapi sebenarnya gampang kalau konsisten. Bisa pakai aplikasi keuangan gratis di HP atau cukup tulis di Excel. Dengan nyatet, kita bisa lihat pos mana yang boros. Kadang kita mikir, jajan kopi 30.000 kecil. Tapi kalau seminggu 5 kali, sebulan bisa 600.000. Setahun jadi 7,2 juta hanya untuk kopi. Itu yang sering bikin uang habis tanpa sadar. Saya kasih contoh real. Ada studi dari Nielsen tahun 2019 yang bilang orang Indonesia bisa ngabisin rata-rata 1 juta per bulan hanya untuk nongkrong di kafe atau makan di luar.
Kalau setahun berarti 12 juta. Kalau uang itu dialihkan buat investasi reksadana pasar uang dengan return rata-rata 5% per tahun, dalam 5 tahun bisa jadi lebih dari 65 juta. Artinya, keputusan kecil sehari-hari bisa ngaruh besar ke masa depan finansial rumah tangga. Berikutnya, keluarga juga harus mulai mikirin investasi jangka panjang. Karena kalau hanya nabung di bank, uang akan kalah sama inflasi. Menurut data Bank Indonesia, inflasi rata-rata di Indonesia itu 3-4% per tahun. Artinya kalau uang cuma ditaruh di tabungan biasa, nilainya bakal tergerus. Makanya penting untuk punya investasi. Entah itu emas, reksadana, saham, atau properti. Tergantung kemampuan dan profil resiko. Contoh nyata bisa dilihat dari tren emas. Data Antam menunjukkan harga emas tahun 2010 masih sekitar 400.000 per gram. Dan sekarang tahun 2025 harganya udah tembus lebih dari 1,2 juta per gram. Bayangin, kalau 10 tahun lalu keluarga menengah rajin beli emas 1 gram per bulan, sekarang mereka punya aset yang nilainya bisa ratusan juta. Jadi investasi itu bukan pilihan, tapi keharusan kalau mau rumah tangga stabil secara keuangan. Selain itu, penting juga untuk punya komunikasi keuangan dalam rumah tangga. Banyak pasangan ribut karena nggak terbuka soal uang. Misalnya, suami punya penghasilan tapi nggak transparan. Istri juga belanja diam-diam. Akhirnya keuangan berantakan. Data dari American Psychological Association bilang salah satu penyebab perceraian di dunia adalah masalah finansial. Di Indonesia pun, Mahkamah Agung mencatat lebih dari 18.000 kasus perceraian di tahun 2022 disebabkan karena faktor ekonomi. Jadi komunikasi itu kunci. Caranya gimana? Setiap awal bulan, duduk bareng pasangan buat bikin anggaran. Tentukan berapa buat belanja, berapa buat tabungan, berapa buat investasi. Dengan begitu, nggak ada yang merasa berat sebelah dan semua keputusan keuangan diambil bareng. Rumah tangga yang sehat itu bukan yang penghasilannya besar, tapi yang pengeluarannya jelas dan transparan. Terakhir, jangan lupa juga siapkan tabungan pendidikan anak. Karena biaya pendidikan terus naik tiap tahun. Data BPS menunjukkan inflasi pendidikan di Indonesia bisa mencapai 10% per tahun. Jadi kalau sekarang biaya masuk SD 10 juta, 5 tahun lagi bisa jadi 16 juta lebih. Makanya, daripada pusing di kemudian hari, lebih baik dari sekarang mulai sisihkan sedikit demi sedikit untuk pendidikan anak. Bisa lewat tabungan pendidikan bank, bisa juga lewat reksadana, atau bahkan emas. Kalau kita rangkum semua ini, mengelola keuangan rumah tangga dengan baik itu sebenarnya tentang disiplin, bukan tentang berapa besar gajinya. Mulai dari memisahkan kebutuhan dan keinginan, pakai metode alokasi seperti 50-30-20, punya dana darurat, asuransi, mencatat pengeluaran, investasi, komunikasi dengan pasangan, sampai menyiapkan dana pendidikan anak. Semua ini kalau dilakukan konsisten, rumah tangga akan lebih tenang dan jauh dari masalah finansial. Kesimpulannya, kunci utama dalam mengatur keuangan rumah tangga bukan soal angka besar kecilnya penghasilan, tapi soal kebiasaan. Banyak orang gajinya kecil bisa hidup tenang karena disiplin. Tapi banyak juga yang gajinya besar selalu stres karena boros. Jadi kalau kamu merasa keuangan rumah tangga masih berantakan, coba mulai dari hal kecil. Catat pengeluaran, sisihkan tabungan, dan bangun komunikasi dengan pasangan. Ingat, stabilitas rumah tangga itu bukan cuma ditentukan dari cinta, tapi juga dari cara kalian ngatur uang bersama. Nah, sekarang saya mau tanya ke kamu. Menurutmu, apa sih tantangan paling berat dalam mengatur keuangan rumah tangga? Apakah menahan keinginan atau menjaga komunikasi dengan pasangan? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng.